Selamat siang Bu Agnes dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai International Primary School. Saya Margareta Widyastuti dengan NIM 010. Halo teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Carlos Asper. Perkenalkan, nama saya Maria Anodaliri dengan NIM 211224062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah IPC. Kurikulum IPC dikembangkan oleh perusahaan minyak bernama Shell. Kurikulum ini dibentuk untuk membantu anak dari anak para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, bagi para pekerja yang berada di perusahaan minyak tersebut, membentuk tim khusus untuk mencari data mengenai konteks pendidikan di berbagai negara. Selanjutnya, IPC dirancang oleh Five Work Education pada tahun 2000, yakni sebuah organisasi pendidikan global yang berbasis di negara Inggris. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk membantu siswa fokus pada perpaduan belajar akademik, individu, dan internasional. IPC atau International Primary Curriculum. IPC adalah kombinasi dari pemikiran akademis pribadi dan internasional. Pembelajaran ini berbasis kontekstual atau secara nyata yang ada di lingkungan sekitar para siswa, lalu mengembangkan pikiran peserta didik untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, membantu peserta didik dalam pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang bermakna. Lalu, pendekatan yang digunakan oleh IPC yaitu tematik, pembelajaran yang digabungkan dengan literasi serta numerasi. Terdapat beberapa program IPC. Yang pertama ada Early Years Program untuk usia 3-5 tahun. Lalu ada Milepos 1 usia 5-7 tahun, Milepos 2 untuk usia 7-9 tahun, Milepos 3 9-12 tahun. Lalu ada Assessment for Learning Program, dan yang terakhir ada Specialist Skills Program. Di sini saya akan membahas tentang learning goals atau tujuan pembelajaran IPC. Di sini ada beberapa bagian tujuan pembelajaran IPC. Yang pertama, menjadi individu yang utuh. Berikut, membantu peserta didik berpikir secara internasional. Pola pikir ini mendorong siswa untuk menyadari apa yang terjadi sekitar mereka dan bagaimana meresponnya. Kemudian, bagian C, membantu peserta didik dalam pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan saat pembelajaran. Kemudian, bagian D, membantu mengembangkan kesadaran global dan memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Kemudian bagian E, mengembangkan rasa menghargai dan menghormati budaya lain. Kemudian bagian F, melatih skill komunikasi. Kemudian yang terakhir, pemikiran secara kontekstual. Jadi itu tujuan pembelajaran IPC. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada 3 bagian IPC. Nah, IPC memiliki 3 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, subject goals atau pembelajaran tujuan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, personal goals. Nah, dalam IPC juga ada namanya personal goals atau tujuan pribadi. Selanjutnya
Yang ketiga, dalam IPC juga ada yang namanya tujuan internasional. Nah, untuk subject goals atau tujuan mata pelajaran, ia memiliki bagian-bagian, yaitu terdiri dari seni, bagian-bagian berbeda, yaitu terdiri dari seni bahasa, matematika, sains, TIK, dan komunikasi. Komputasi. Kemudian teknologi, sejarah, geografi, musik, pendidikan jasmani, seni, dan masyarakat. Itu untuk subject goals. Kemudian untuk personal goals atau tujuan pribadi, itu pun juga memiliki bagian-bagian seperti penyelidikan, ketahanan, moralitas, komunikasi, perhatian, kerjasama, dan rasa hormat, kemampuan beradaptasi. Itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Unit of work dari IPC yang pertama ada entry point, di mana nanti guru memberikan sebuah motivasi kepada siswa agar siswanya ini mau untuk belajar. Lalu ada knowledge harvest, yaitu pengetahuan awal siswa. Jadi guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar siswa pun dapat menjawab sesuai dengan pengetahuan awal mereka. Lalu ada the big picture explaining the them, yaitu anak mendapatkan penjelasan atau gambaran pembelajaran. Jadi nanti guru akan menjelaskan sedikit tema pembelajaran yang akan diajarkan oleh siswa tersebut. Lalu ada research activity, di mana anak ini mulai menyelidiki atau menemukan sebuah pengetahuan, dan dari research activities ini sebagai inti dari, atau bisa dibilang sebagai inti dari sebuah pembelajaran. Lalu ada recording activities, yaitu siswa memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu ada exit point. Contoh dari exit point itu yaitu seperti tugas akhir, di mana nanti siswa akan membuat sebuah pameran atau galeri pembelajaran tentang pembelajaran yang mereka adakan. Semisalnya pembelajaran tentang tumbuhan. Nah, nanti anaknya mungkin siswa bisa membawa tumbuhan dari rumah, lalu mereka membawanya sebagai pameran tentang tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan video yang telah saya tonton yang berjudul IPC for Early Years Introduction, video by Seri Mulia Sarjana School. Di sini ada contoh-contoh pembelajaran menggunakan IPC untuk early years, ya, atau usia 3-5 tahun. Yang pertama adalah pembelajaran secara kontekstual, di mana guru mengajak para siswa untuk pergi ke pantai. Di sana, di pantai, anak-anak disuruh untuk mengumpulkan kerang-kerang yang ada di sana. Dalam pembelajaran tersebut dapat mengenalkan tekstur pasir yang ada di sana, dan juga dapat berhitung matematika, yaitu menghitung kerang-kerang yang sudah diambil oleh para siswa. Lalu ada juga sebuah permainan di mana ada sebuah kertas yang ditaruh di lantai, lalu anak-anak ini menginjakkan kakinya ke kertas yang ada di lantai itu, di mana mereka belajar untuk menjaga keseimbangan serta belajar untuk berhitung. Lalu mereka juga pergi ke pusat pembelanjaan, di mana mereka belajar bagaimana mereka membeli barang belanja,
Lalu juga ada matematikanya, di mana saat nanti selesai belanja dihitung harga yang untuk dibeli itu berapa. Lalu juga ada acara memasak, di mana mereka nanti juga berkenalan dengan bahan-bahan masakan. Lalu juga mengukur takaran-takarannya, misalnya takaran garam seberapa, gula seberapa, seperti itu. Jadi belajar matematika kembali tentang pengukuran. Lalu yang terakhir, di sini terlihat contoh sebagai exit point dalam pembelajaran IPC, yaitu bermain peran, di mana mereka sudah belajar bagaimana caranya bermain peran, lalu ditampilkan ke orang tua. Jadi orang tua nanti ikut untuk melihat penampilan para anak-anaknya, yaitu dalam bermain peran, seperti itu. Baik, selanjutnya jenis pembelajaran IPC. Yang pertama, jenis pembelajaran IPC bagi menjadi 3. Yang pertama, akademik, pembelajaran pribadi, dan yang terakhir pembelajaran internasional. Pembelajaran akademik sendiri bertujuan untuk pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Selanjutnya, yang kedua, personal atau pembelajaran pribadi, yang bertujuan IPC mendasari setiap unit tujuan tersebut, mewakili atribut yang diyakini penting bagi anak abad ke-21. Nah, atribut tersebut terdiri dari pertanyaan, perhatian, kerjasama, menghormati, komunikasi, kemampuan adaptasi, ketangguhan, dan moralitas. Lalu yang terakhir, pembelajaran internasional, yang bertujuan membantu anak-anak mulai bergerak menuju perspektif nasional, internasional, global, dan antar budaya yang semakin canggih dan mengembangkan rasa pikiran internasional. Baik, yang selanjutnya proses pembelajaran kurikulum IPC. Jadi yang pertama, anak-anak akan mulai dengan titik masuk dan guru memiliki gambaran besar yang menjelaskan kepada mereka mengenai keseluruhan unit itu. Lalu mulai dengan panel pengetahuan. Nah, panel pengetahuan ini adalah bertujuan agar siswa dapat menunjukkan apa yang sudah mereka ketahui bahkan sebelum unit tersebut dimulai, dan mereka akan menuliskan jawaban mereka di kertas poin-poin kecil mengenai apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka ketahui. Kemudian beralih ke dalam tugas atau pembelajaran dari unit tersebut, dan kemudian di akhir mungkin 6-8 minggu kemudian mereka akan melakukan exit point untuk berbagi pembelajaran. Nah, saya rasa IPC ini sangat informatif karena topik-topiknya yang mudah dibaca oleh anak-anak, dapat dipelajari selama 1 bulan atau lebih, dan mereka benar-benar tertarik sehingga menjadi sebuah fokus belajar mengenai banyak hal yang mungkin akan mereka pelajari dengan cara lain. Selanjutnya, semua guru telah menjalani pelatihan ekstensif di IPC. Mereka semua mengembangkan pemahaman yang sangat baik. Mereka juga berkolaborasi di antara mereka sendiri dalam merencanakan, mempersiapkan pelajaran IPC. Selain itu, mereka memiliki para pemimpin IPC di sekolah yang mendukung mereka dalam penyampaian IPC. IPC sendiri benar-benar baik untuk anak karena mereka melakukan semua penelitian sendiri dan kemudian mereka bekerja sama dalam sebuah tim. IPC adalah mempersiapkan para siswa untuk masa depan yang belum kita ketahui. Pendekatan seperti itu kurikulum yang benar-benar melibatkan anak-anak.